Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di stasiun Cirebon, dan dari stasiun Cirebon ini saya akan menuju Jakarta naik kereta api Argo Cirebon. Tapi spesial di perjalanan Argo Cirebon saya kali ini, saya mendapat tiket promo khusus di bulan Agustus, teman-teman. Seperti apa perjalanannya dan bagaimana promonya? Ikuti terus perjalanan saya. Oke teman-teman, saya sudah berhasil melakukan proses boarding dan saat ini saya sedang menunggu kedatangan kereta api Argo Cirebon dari Tegal tujuan akhir Gambir. Karena kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki ini ke start awalnya itu dari Tegal, teman-teman, dengan tujuan akhir Gambir dengan nomor perjalanan 29A. Seperti yang saya bilang di awal, perjalanan kereta api Argo Cirebon saya kali ini itu mendapat tiket promo, teman-teman. Khusus di bulan Agustus, Argo Cirebon memberikan promo itu seharga 17.000 untuk kelas ekonominya, dan untuk kelas eksekutifnya di harga 77.000, teman-teman. Ini menurut saya hitungannya cukup murah, bahkan murah banget, teman-teman, karena kereta api Argo Cirebon ini untuk hitungan perjalanan dari Tegal menuju Gambir atau dari Cirebon menuju Gambir itu mahal banget, teman-teman. Apalagi kereta api Argo Cirebon ini apabila perjalanan dari Tegal itu tidak ada tarif khusus, teman-teman. Tarif flat full, teman-teman, dari keretanya sendiri. Jadi menurut saya ini murah banget, teman-teman, asli. 77.000 naik kereta kelas eksekutif. Wow. Oke, kereta api Argo Cirebon nanti akan dipersiapkan masuk di jalur 2. Seperti yang saya bilang, Argo Cirebonnya ini saya naik dari kereta yang keberangkatan dari Tegal tujuan akhir Gambir dengan nomor perjalanan 29A. Yang ada di sana itu adalah kereta api Ranggajati dari Cirebon tujuan akhir Jember. Jadi rata-rata keberangkatan di stasiun Cirebon ini pagi-pagi itu didominasi oleh kereta-kereta yang bisa dibilang asli Cirebon ya, Argo Cirebon yang jam pagi, dan juga Ranggajati ini tujuannya Jember via Jogja dan Surabaya. Kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki masuk perlahan di stasiun Cirebon dengan ditarik lokomotif CC20656 Depo Induk Cirebon. Oke, ini dia kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki. Sudah tiba dari stasiun Tegal, saya dapat di 13B. Astaga, paling depan dong. Aduh. Bergerak perlahan meninggalkan stasiun Cirebon, kereta api Argo Cirebon diberangkatkan tepat pukul 6:05 sesuai jadwal. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Argo Cirebon sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon pukul 6:05 tepat, dan akan diestimasikan nanti tiba di stasiun Gambir pada pukul 9:14. Impresi pertama ketika pertama naik kereta ini, seperti biasa ya, kereta eksekutif New Image itu ya agak gemelodakan sih, apalagi saya posisinya berada di ujung kabin di depan pula, dan ini posisi kabin di paling depan itu berdekatan banget dengan pintu, teman-teman. Jadi pintunya tuh agak menyerong ke sisi single seat sebelah saya ini. Jadi kalau misalkan orang berlalu lalang membuka tutup pintu itu agak risih gimana gitu ya. Dan apalagi kalau kita dapat kereta eksekutif yang duduk di paling depan, itu kita tidak dapat footrest, teman-teman.
agak kurang nyaman ya kalau kita dapat single seat paling depan, apalagi di kursi kereta eksekutif New Image ini teman-teman. Untuk keretanya sendiri sih larinya saya rasakan tidak begitu kencang sih. Ini sekitaran 90 atau 80-an lah. Cukup santai untuk kelas Argo teman-teman. Dan juga kalau kita naik kereta di ujung kabin itu memang terasa banget guncangannya ya. Apalagi kita duduknya ini tepat di atas rodanya. Jadi apabila ada persambungan di rel itu hentakannya itu kerasa banget. Dan juga untuk guncangan di sambungannya atau kebisingan di bordersnya itu emang kerasa banget sih. Ya saya lagi kurang beruntung kali ini incar single seat yang paling belakang, tapi kenyataannya dapat single seat paling depan, deket pintu lagi. Jadi kayak tukang jaga pintu. Perjalanan kereta api Argo Cirebon kini sudah tiba di stasiun Jatibarang pukul 6.37, nyampenya lambat 2 menit sih. Di sini kereta api Argo Cirebon hanya berhenti selama 2 menit untuk naik turun penumpang, dan biasanya kalau tibanya lambat kayak gini tuh nggak lama-lama ya, 2 menit aja udah cukup untuk naik turun penumpang dan akan segera diberangkatkan kembali. Oke, kita lihat-lihat ya fasilitas yang ada di kereta api eksekutif Argo Cirebon ini. Ini yang ada di semua kelas, ada fasilitas meja kecil dan di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Sedang dipakai 1 ya untuk mengecas HP saya. Dan seperti yang saya bilang di awal-awal, kalau kita naik kereta eksekutif dapat kursi yang di depan kabin itu tidak dapat footrest teman-teman. Dan ini ruangannya sendiri cukup lega, cuman sayangnya pintunya agak mepet ke bagian kursi yang saya duduki teman-teman. Ini agak gimana gitu, jadi ketika prama atau prami menjajakan makanan berlalu lalang di sini itu menurut saya cukup mengganggu sih, mengganggu banget malah. Jadi ya gimana ya, agak kurang serap saya dengan kereta eksekutif New Image ini. Dan karena saya duduk di ujung kabin jadi tidak dapat tirai teman-teman, tidak ada tirai untuk menahan sinar matahari kalau kita kesilau ya. Cuman ini kacanya cukup bening, tidak dipasang kayak kaca film ya untuk mengganti tirainya, jadi ya masih lumayan lah. Ada hand sanitizer juga tuh di setiap ujung kabin, dan juga ini ada TV-nya. TV-nya ini sedang menyetel film teman-teman. Film apa ini ya? Ya bagus lah. Di atas sini ada CCTV untuk keamanan, dan juga ini ada rak bagasi teman-teman. Dan perlu dicatat kalau kalian duduk di ujung kabin kereta untuk kereta jenis eksekutif New Image ini, itu di ujung kabinnya itu ruangnya sempit banget teman-teman. Bisa dilihat ya, tidak ada koper yang ditaruh di atas rak itu, tapi di sebelahnya malah kopernya baru ada. Jadi perbedaan ruang di rak bagasi ini perlu diperhatikan teman-teman, karena di sini adalah tempat AC-nya nih. Jadi AC di kereta ini sudah menggunakan AC sentral, dan letak AC-nya tuh berada di sini. Jadi cukup memakan tempat teman-teman untuk AC-nya. Jadi harus mengorbankan untuk ruang bagasinya. Nah, ini ada kereta api Kuto Jaya Utara atau sepertinya yang baru saja papasan. Dan kita juga dapat 1 pack health ticket berisi masker dan tisu basah. Maskernya ini menganut model baru teman-teman, versi KN95, dan kemasannya juga lebih ekonomis dari sebelumnya. Mantap lah, saya suka ini. Ada toiletnya juga teman-teman, ini tersedia di setiap ujung sisi kereta. Dan ini toiletnya untuk toilet wanita ya, sedangkan toilet prianya berada di kereta yang sebelahnya. Ini
ini agak gimana ya kalau dipisah-pisah kayak gini. Kita untuk pria yang akan menggunakan toiletnya itu harus menyeberang ke sana, sedangkan wanita di sini kalau mau tidak menyeberangi kereta itu berada di belakang toilet prianya. Kalau di setiap ujung kereta ada toilet, dipisah-pisah gender kayak gini tuh agak gimana gitu. Nah ini dia teman-teman, ruang toilet untuk toilet pria. Dimensinya sih lebih sempit dari toilet yang wanita teman-teman. Tapi kok kenapa dibedain gendernya ya, walaupun dimensinya berbeda. Ini lebih sempit teman-teman. Dan klosetnya juga ini menggunakan jenis kloset jongkok, berbeda dengan kloset di toilet wanita menggunakan kloset duduk ya. Dan ya, yang saya sayangkan itu aja, kenapa dipisah walaupun dimensinya berbeda kayak gini. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tapi yang saya lihat ini toiletnya bersih, cukup wangi juga, dan fasilitasnya juga lengkap teman-teman. Ini tadi udah ada kloset, itu ada shower bilasnya di situ, handrailnya ada di sini. Untuk tombol bilasnya yang sebelah sana teman-teman, ada di bawah ya. Dan ada tempat sampahnya, wastafel juga ada, cermin juga ada, tempat sabunnya ini, tempat tisunya ada. Terus ada pengaruh ruangan. Ini apa ya? Sepertinya lampu ini. Saya juga nggak hafal ini apaan. Dan juga ada gantungannya tuh sebelah sana. Oke, fasilitasnya lengkap. Kursinya sendiri kita bisa lihat teman-teman, ada mini table untuk makan, untuk kerja, untuk naruh laptop juga bisa. Dan ini bobot maksimalnya 3 kilo teman-teman. Dan juga ada tombol untuk reclining seatnya ya, untuk mengatur kemiringan sandaran kursi sesuai kenyamanan. Dan yang saya rasakan ini kursi di kereta Executive New Image ini memang empuk teman-teman. Tapi kelemahannya kursi Executive New Image ini itu ketika kita berpindah posisi di tempat duduk itu berasa kayak kriet-kriet gitu loh teman-teman, agak bunyi-bunyi gitu. Jadi tuh agak mengurangi kenyamanan menurut saya. Dan juga ini ada panel pitch teman-teman. Panel pitchnya ini ya, alhamdulillah berfungsi ya. Itu ada keterangannya menuju stasiun Haur Gelis. Jadi kita sesaat lagi akan tiba di stasiun Haur Gelis teman-teman. Perjalanan kereta api Argo Cirebon saat ini sudah tiba di stasiun Haur Gelis. Nyampenya pukul 7:11 tepat banget. Dan di sini kereta api Argo Cirebon hanya berhenti selama 2 menit aja untuk naik turun penumpang. Jadi untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon dengan nomor perjalanan 29A ini, untuk pemberhentian di Kabupaten Indramayu ada 2 teman-teman. Tadi kita sudah berhenti di Jatibarang, saat ini kita berhenti di Haur Gelis. Buat kalian nih yang mau naik kereta api Argo Cirebon dengan nomor perjalanan 29A jadwal pagi ini, kalian bisa milih untuk naik di Jatibarang atau Haur Gelis teman-teman. Sesuaikan dengan domisili kalian, stasiun terdekatnya di mana. Oke teman-teman, kereta api Argo Cirebon sekarang sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Haur Gelis. Sejauh ini impresinya naik kereta Argo Cirebon di kelas eksekutif itu benar-benar berisik teman-teman, asli. Apalagi saya duduknya kan di dekat bordes kayak gini ya, itu sambungan bordesnya itu kedengarannya berisik banget. Dan juga kebisingan di dalam bordesnya itu kedengaran sampai dalam kabin teman-teman, asli. Ini berisik banget sih, cukup mengganggu. Apalagi saya duduknya di paling depan yang dekat dengan pintu ya, agak gimana gitu, bising-bising, jadi membuat kurang nyaman. Tapi yang saya apresiasi dari kereta Executive New Image adalah kursinya yang benar-benar empuk teman-teman. Lebih empuk menurut saya, lebih empuk dari kereta stainless steel ya. Juga ketika keretanya melewati Wesel Percabangan itu benar-benar kerasa banget guncangannya teman-teman, asli. Ini benar-benar beda banget dari saya naik kereta api Dharma Wangsa waktu itu ya. Waktu itu saya naik kereta api Dharma Wangsa mendapat jenis kereta yang tua teman-teman, tahun 1967, tapi kenyamanannya itu masih juara sih, asli. Beda banget dengan saya naik kereta api Argo Cirebon saat ini. Waktu itu saya naik kereta api Dharma Wangsa itu eksekutifnya benar-benar enak, mulus banget, sedap banget. Walaupun saya juga waktu itu berada di kursi yang terbilang cukup ujung di kabinnya teman-teman, tapi kedengarannya tuh senyap banget, nggak kedengaran berisik. Dan juga ketika keretanya berlari itu mulus banget, padahal itu kereta tua teman-teman, kereta tahun 1967 produksinya.
Gila sih, perbedaannya sampai sejauh itu loh, asli yang saya rasakan sejauh ini. Ini ya agak mengganggu sih, suara bisingnya, terus ketika orang berlalu lalang melewati kabin gitu, membuka pintu itu ya, cukup mengurangi kenyamanan sih, kerasa banget. Wih, baru kali ini nih saya lihat pertemuan kereta dari arah Bandung dan dari arah Cirebon datang bersamaan menuju ke arah stasiun Cikampek. Apalagi yang bertemu ini dua-duanya bernama kereta Argo. Balapan pula. Mantap. Perjalanan kereta api Argo Cirebon sudah tiba di stasiun Cikampek, tapi di stasiun Cikampek ini kereta api Argo Cirebon tidak melayani naik turun penumpang teman-teman, karena memang tidak dijadwalkan untuk naik turun penumpang di sini. Ini saat ini kereta api Argo Cirebon berhenti di stasiun Cikampek karena tadi kita sempat balapan dengan kereta api Argo Parahyangan dari Bandung tujuan Gambir, teman-teman. Itu seru sih tadi sih. Sebagai informasi teman-teman, stasiun Cikampek ini merupakan stasiun percabangan. Apabila keretanya ke arah timur, itu kalau belok ke kanan ke arah Bandung, kalau belok ke kiri ke arah Cirebon. Tadi kita sudah bertemu kereta api Argo Parahyangan dari arah Bandung tujuan Gambir, dan kita ketemu di stasiun yang sama teman-teman, stasiun Cikampek. Kita harus mengalah dulu karena Argo Parahyangan tiba lebih dulu teman-teman. Walaupun selisihnya sedikit banget tadi ya. Parah, cakep sih. Kereta api Argo Cirebon keberangkatan dari Gambir, Cirebon maupun Tegal terdapat beberapa jadwal keberangkatan. Untuk kalian yang mau tahu jadwal keberangkatannya, ini dia. Simak baik-baik ya. Kalau mau dicatat atau di screenshot, monggo, saya persilahkan. Ini setelah lewat stasiun Cikampek tuh vibes-nya udah mulai beda ya. Udah mulai mendekati kawasan industri di daerah Karawang dan juga udah mulai mepet-mepet Bekasi, Cikarang. Itu udah jarang banget ditemuin pemandangan di luar kereta itu seperti sawah-sawah, hijau, permai gitu. Udah jarang banget teman-teman. Kebanyakan udah banyak bangunan seperti rumah-rumah, pabrik, terus kawasan umum lainnya gitu yang udah ramai-ramai lah ya. Jadi vibes-nya tuh udah beda. Ya mungkin udah mau dekat Bekasi juga sih ini, karena pemberhentian selanjutnya Argo Cirebon yang saya naiki itu selanjutnya di stasiun Bekasi setelah di stasiun Haur Gelis. Sekarang perjalanan kereta api Argo Cirebon sudah tiba di stasiun Bekasi. Tadi nyampenya lambat 6 menit di sini.
dan akan diberangkatkan kembali untuk tiba di tujuan akhir nanti di stasiun Gambir. Berhentinya hanya 2 menit aja teman-teman di stasiun Bekasi ini untuk naik turun penumpang. Mulai dari sini juga vibes-nya udah beda ya. Kalau tadi kita sebelum Cikarang atau sebelum Bekasi itu vibes-nya tuh kalau naik kereta papasan sama kereta api jarak jauh yang lain. Tapi mulai dari sini kita udah ketemu banyak KRL, terus penumpang-penumpang KRL yang sedang menunggu kereta di stasiun. Vibes-nya tuh udah beda banget teman-teman. Dan juga seperti ini stasiun Bekasi juga lagi ada renovasi besar-besaran. Teman-teman bisa dilihat ya, di situ ada bangunan baru atau semacam peron baru, dan juga kelihatannya ini masih dalam renovasi ya. Ya, semoga sini kedepannya stasiun Bekasi akan lebih bagus dan lebih gede lagi biar mengakomodir penumpang untuk naik kereta api jarak jauh, naik kereta KRL itu semakin nyaman. Oke, sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi tadi ya. Kita sudah lihat berangkatnya. Dan ini sepertinya rel di sebelah ini adalah untuk proyek double track yang mungkin udah sampai Bekasi ya. Ini saya baru lihat nih teman-teman nih, yang di sini. Double track ini sepertinya relnya sudah rapi, tapi belum bisa dilintasi ya. Terlihat ini masih banyak semak-semak nih di sini nih. Masih banyak semak-semak di sekitar relnya. Mungkin nanti akan dirapihkan lagi dan juga dibersihkan lagi ya untuk semak-semaknya ketika akan persiapan untuk beroperasi. Ini sepertinya kedepannya untuk rel double track yang sebelah sini untuk kereta api jarak jauh ya. Selamat pagi berangkat yang kami hormati. Kami informasikan sahabat kereta api Argo Cirebon akan tiba dan berhenti di stasiun Jatinegara. Kita akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara. Kami persilahkan Anda untuk memperhatikan. Sebelum turun, pastikan kembali barang bawaan Anda dan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Sekarang perjalanan kereta api Argo Cirebon sudah tiba di stasiun Jatinegara. Lambat 5 menit teman-teman. Gak tahu kenapa, mungkin karena ditahan Argo Parahyangan di stasiun Cikampek tadi ya. Stasiun Jatinegara ini juga termasuk salah satu stasiun tersibuk yang ada di Daob 1 teman-teman, karena di sini juga melayani penumpang KRL dan juga melayani turun dari kereta api jarak jauh teman-teman. Tapi untuk naik kereta api jarak jauh di stasiun Jatinegara ini tidak bisa ya teman-teman, khusus untuk turun aja. Dan biasanya itu kereta-kereta yang dari arah timur itu rata-rata berhenti di sini untuk turun penumpang teman-teman. Nah, Jatinegara ini juga dulunya memiliki depo lokomotif teman-teman. Sekarang depo lokomotifnya sudah tidak ada dan dipindah ke depo lokomotif Cipinang. Wih, kereta apa ini? Oh, kereta api Dharma Wangsa membawa Kawi Sumatera teman-teman. Mantap jiwa. Stasiun Jatinegara ini juga merupakan percabangan teman-teman. Ini jalur yang sebelah kanan yang dilewati oleh kereta api Dharma Wangsa tadi. Itu adalah jalur yang menuju ke arah Pasar Senen. Nah, kereta api Argo Cirebon yang saya naiki saat ini akan mengambil jalur yang sebelah kiri dari percabangan Jatinegara ya, untuk menuju ke stasiun Gambir. Nanti kita akan melewati stasiun Manggarai, lalu tiba di stasiun Gambir. Ini jalur yang menuju ke arah Manggarai
Ini elevasinya naik teman-teman. Oke, kereta api Argo Cirebon yang saya naiki mulai berbelok ke kiri, dan jalur yang di ujung sana mulai berbelok ke kanan. Nah, ada kereta lagi tuh dari arah sana tuh. Kereta apa itu? Terlihat ada kereta lagi teman-teman. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Argo Cirebon sudah melintas langsung di stasiun Manggarai. Artinya sesaat lagi kereta api Argo Cirebon akan tiba di tujuan akhirnya, stasiun Gambir. So, kesimpulan untuk perjalanan kali ini naik kereta api Argo Cirebon, murah sih tiketnya karena memang bulan Agustus ini PT KAI mengeluarkan promo ya. 77.000 saya dapat harga ini untuk naik kelas eksekutif. Menurut saya sih ya lumayan worth it sih, worth it banget malah. Tapi untuk armada keretanya sendiri menurut saya agak kurang nyaman teman-teman. Karena kalau kalian dapat yang di ujung kabin itu kerasa banget sih berisiknya. Kerasa banget guncangannya, terus kerasa banget suara bising di bordesnya itu ketika keretanya berlari dengan kecepatan tinggi tuh kerasa nggak nyaman banget. Apalagi juga kursinya juga kriat-kriat gitu. Tapi saya akui ini kursinya memang enak banget teman-teman, nyaman banget, empuk, asli empuk banget, dan ya lumayan enak juga sih kalau misalkan kalian gunakan untuk tidur di sepanjang perjalanan gitu. Jadi menurut saya sih untuk perjalanan sebatas Cirebon Gambir doang sih menurut saya udah lumayan lah, lumayan nyaman ya. Walaupun dengan segala kekurangannya itu menurut saya sih masih bisa ditolerir, walaupun memang untuk perjalanan yang cukup jauh apabila kalian naik keretanya yang lain yang menggunakan armada ini tuh agak kurang nyaman seperti kereta api Gajayana, Sembrani, dan juga Purwojaya itu menurut saya agak kurang sih. Tapi ya udah lumayan lah segini juga. Terus keretanya juga dingin AC-nya, terus perjalanannya juga menyenangkan. Tadi keretanya juga larinya lari santai aja teman-teman, makanya ini tibanya juga agak terlambat. Dijadwalkan memang tiba di Gambir itu sekitar 9:14, sekarang sudah 9:15. Ini belum melintas langsung di Cikini, belum melintas langsung di Gondang Dia. Jadi ya agak telat tapi nggak apa-apa lah. Yang penting selamat sampai tujuan. So, karena kereta api Argo Cirebonnya sudah akan tiba di stasiun Gambir, jadi saya harus mengemas barang-barang saya dulu, memeriksa kembali apabila ada yang tertinggal ya. Karena kalau ada yang ketinggalan di kereta itu bakal repot banget teman-teman, asli. Dan sekarang kereta api Argo Cirebonnya sudah melintas langsung di stasiun Cikini. 1 LS stasiun lagi itu di Gondang Dia. Setelah Gondang Dia nanti kereta api Argo Cirebon akan tiba di stasiun Gambir. So, saya mau mengemas barang-barang saya dulu dan selamat datang di kota Jakarta. Alhamdulillah sudah tiba di stasiun Gambir dengan selamat teman-teman. Nyampenya ini pukul 9:22, lambat 8 menit. Ya nggak apa-apa lah, walaupun lambatnya memang lumayan banyak ya 8 menit, tapi yang penting tiba di tujuan dengan selamat. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah tiba di stasiun Gambir naik kereta api Argo Cirebon. Perjalanan yang cukup menyenangkan walaupun memang ada sedikit kekurangan di armada yang digunakan ya. Tapi menurut saya sih worth it sih dengan harga 77.000 promo.
Jadi menurut saya ya perjalanan yang cukup menyenangkan. So terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Cirebon sampai Gambir. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai habis. Seperti biasa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Jakarta Pusat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.